Kemarin ada yang nanya sama saya. Pertanyaannya, Mas, emang bener ya kalau pinjol yang resmi itu kita wajib bayar? Itu kita nggak bisa galbay atau kita nggak bayar? Saya menjawab, bisa. Kata siapa nggak bisa? Ada beberapa alasan kok yang membuat kita nggak perlu bayar pinjol legal atau pinjol resmi OJK. Saya akan bahas tuntas di video ini. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wani Tangi Official. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Khususnya buat teman-teman di luar sana yang selalu setia menunggu video terbaru dari Wani Tangi Official ya. Saya selalu berharap dan saya selalu mendoakan buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum pembahasan ini lebih jauh ya, saya selalu mengingatkan buat teman-teman nih yang nggak sengaja nonton video ini namun tidak ada hubungannya dengan perpinjolan atau dunia pinjaman online. Saya kembali mengingatkan, jangan pernah mencoba yang namanya pinjaman online. Jangan pernah kalian tergiur dengan pinjol, baik itu legal maupun ilegal. Karena pada dasarnya orang yang berhutang di pinjaman online itu tidak ada manfaatnya dan lebih banyak kerugiannya jika menjerumuskan diri untuk masuk ke dunia pinjaman online. Gitu ya, jelas ya. Dan buat teman-teman juga nih yang sudah terlanjur terkena pinjaman online namun bingung untuk mencari solusi bagaimana agar bisa keluar dari masalah pinjol, hanya di channel ini, channel yang selalu berusaha untuk mengedukasi kalian semua agar kalian bisa membuka pola pikir kalian yang lebih sehat lagi, yang lebih waras lagi, bahwasanya pinjol itu tidak menyeramkan dan pasti ada jalan keluarnya. Lanjut, kita balik sesuai ke pembahasan video kali ini. Bahwasanya ada pertanyaan dari teman saya atau dari anggota grup Wani Tangi atau dari subscriber saya yang mengatakan atau mempertanyakan terkait apakah pinjol legal itu harus dibayar, apakah tidak bisa digalbay, apakah tidak bisa digagal bayarkan. Kenapa lebih banyak sekali di media sosial ya, itu banyak sekali yang bilang pinjol ilegal nggak usah dibayar, kalau pinjol legal itu harus dibayar. Ada banyaklah yang mengatakan seperti itu. Dan saya menjawab, bisa kok. Emang bisa Mas? Bisa. Alasannya apa Mas? Kok Mas Erik bilang bisa gitu ya? Ada beberapa faktor. Yang pertama, terkait masalah bunga yang tidak wajar. Ini akhir-akhir ini nih banyak yang ngeluh nih. Katanya pinjol resmi kok bunganya dan biaya layanan dan segala macamnya itu ya, itu tidak wajar. Saya kasih contoh, pinjaman 2 juta, anggaplah tenor 6 bulan gitu ya. Tenornya 6 bulan, dari awal udah dipotong, nerimanya nggak penuh 2 juta dengan alasan biaya admin, biaya layanan dan segala macamnya. Nanti ketika pengembalian itu kalau dihitung-hitung lebih dari 3 juta sumpama. Itu merasa besar banget gitu ya. Gini nih, saya coba buka pola pikir kalian semua ya, jangan sampai salah juga nih. Di peraturan OJK itu ada peraturan yang mengatakan bahwasannya pinjol resmi OJK itu besarnya bunga, biaya layanan, biaya admin dan segala macamnya itu sudah ditentukan. Gitu ya. Besarnya yaitu 0,2% per harinya dari jumlah pinjaman yang kita pinjam, dari jumlah pokok pinjaman gitu ya. Jumlah pokok pinjaman itu bukan berarti yang masuk rekening kita, namun yang tertera di aplikasi tersebut. Ya contoh yang tadi di awal saya bahas itu berarti pokok pinjamannya 2 juta. Gitu. Nah, di situ itu tinggal kalian hitung aja. Kalau 6 bulan berarti artinya 30 hari kali 6, 180 itu adalah secara persentase. Tinggal dihitung ketemunya bagaimana. Saya kemarin udah mencoba menghitung-hitung, itu ternyata yang terlihat besar sekalipun ternyata itu tidak ada yang melenceng, alias tidak ada yang melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh OJK terkait besarnya bunga. Gitu ya, saya udah ngitung beberapa aplikasi kok, itu nggak ada yang melenceng. Tapi banyak sekali yang mencoba, menurut saya mencoba mengakali, mengelabui peraturan yang ada yang sudah dibuat oleh OJK dengan cara salah satunya nih, tenornya bener 6 bulan, cuma pembayarannya itu yang ngawur. Salah satunya gini, pembayaran yang pertama itu 14 hari setelah kita meminjam contoh, tapi pembayaran yang pertama itu
udah langsung besar sekali nominalnya. Baru nanti 1 bulan berikutnya atau 2 minggu berikutnya itu makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Bahkan yang ke terakhir atau ke yang ke mungkin 6 bulan itu yang terakhir, yang artinya di bulan ke-6 itu mungkin cuma suruh bayar 10.000 mungkin. Itu udah banyak kok pinjol-pinjol yang sistemnya seperti itu. Nah ya saya sebut sih, kalau saya lihat yang pinjol yang seperti itu memang mencoba mengakali sistem atau peraturan yang ada. Tenornya sengaja dibuat panjang, jadi kalau secara hitung-hitungan persentase itu besarnya bunga tidak melebihi aturan. Karena tenornya panjang, sedangkan aturan yang ada dari OJK itu per hari gitu ya. Tapi sistem pembayarannya itu ya begitu. Dari awal udah besar, ke belakang kecil-kecil, itu satu. Nah yang kedua, masalah tenor. Ada juga beberapa anggota grup WhatsApp wanita itu yang ngeluh terkait aplikasi apa ya, saya lupa nama aplikasinya, ada beberapa aplikasi soalnya. Itu pembayarannya tenornya hanya per 2 minggu sekali. Berarti kalau umpama 6 kali bayar 2 minggu sekali berarti 3 bulan ya selesai. Ada juga yang 6 bulan bayarnya berarti 12 kali, karena 2 minggu sekali kita harus sudah bayar. Dan itu mereka, kebanyakan nasabah itu merasa kok seperti ini pembayarannya, itu yang membuat akhirnya tidak mampu bayar. Itu banyak sekali kok yang ngeluh seperti itu. Ya kembali lagi untuk hal-hal kayak gitu ya mereka kembali mencoba mengakali sistem atau peraturan yang sudah dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah karena dengan begitu kita dengan sendirinya akan dihadapkan momen yang kita emang mentok, kita nggak punya uang lagi untuk bayar pinjol tersebut. Yaitu mau nggak mau kita ujung-ujungnya galbay kan. Atau kalau terus memaksakan ya mau nggak mau kita pasti nyari hutang lagi di luar sana untuk menutupi itu. Ya itulah yang disebut gali lubang tutup lubang. Selalu seperti itu. Itulah yang saya terkadang bilang kok pinjol walaupun resmi itu tetap kalau dipikir-pikir juga menjerumuskan masyarakat juga. Itu yang bikin orang jadi malas bayar. Itu yang pertama. Untuk yang kedua masalah dari segi penagihan. Dari segi penagihan banyak yang bilang kalau di iklan-iklannya ya, kalau kalian pernah dengar iklan-iklan pinjol resmi, pinjol OJK atau pinjol legal, itu iklannya enak banget kan, penagihannya intinya kalem lah, nggak kasar-kasar seperti ilegal. Iklannya seperti itu, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya pinjol legal yang penagihannya ngawur itu juga hampir semua kok. Hampir semua pinjol legal penagihannya ngawur. Tapi pinternya mereka ketika penagihan kasar-kasar, ketika ada penagihan dengan contoh memesan makanan dikirim ke nasabahnya dengan sistem COD segala macam, itu mereka nggak menyebutkan dari aplikasi apa. Itu pembedanya antara pinjol legal dan ilegal. Kalau ilegal mereka dengan terang-terangan sebar data juga nyebut nama aplikasinya. Tapi kalau pinjol legal enggak gitu. Jadi kembali lagi terkait masalah itu, kalau banyak yang bilang pinjol legal itu penagihannya santai kalem, itu bohong juga. Banyak yang kasar, banyak yang tidak sesuai SOP-nya, tapi mereka tahu caranya agar tidak bisa dilaporkan. Dari poin itu juga yang bikin nasabah ujung-ujungnya malas bayar. Jadi dari segi bunga, dari segi penagihan itu emang enggak pas lah ya. Terus untuk faktor yang berikutnya yang bikin orang jadi males bayar walaupun pinjol tersebut adalah pinjol resmi. Cara penagihan yang meneror berulang-ulang gitu ya. Padahal kalau membaca peraturan OJK itu tidak boleh penagihan yang sifatnya itu mengintimidasi atau meneror terus-menerus. Coba saya pengen tahu nih, kalian yang nonton video ini khususnya yang punya pinjol resmi, ada nggak pinjol yang nagihnya sehari cuma 1 kali? Satu aplikasi nagihnya 1 kali. Saya yakin banget sih nggak ada. Tapi kalau ada ya coba tulis di komentar lah. Rata-rata yang saya tahu itu minimal satu pinjol itu nagih bisa 7 atau mungkin 10 kali satu aplikasi ya. Kebayang nggak kalau satu orang punya tunggakan pinjol 20 aplikasi aja. 20 aplikasi semuanya telat. Satu aplikasi nagihnya sehari 10 kali. Berarti kalau 20 berapa tuh? 200 ya. 200 kali penagihan. Itu kayak apa stresnya? Apakah yang kayak gitu disebut tidak mengintimidasi? Saya rasa enggak. Itu jelas-jelas mengintimidasi. Nah, karena dari yang tadi saya sebutkan banyak sekali pinjol-pinjol walaupun resmi itu yang tidak sesuai dengan aturan-aturan OJK, ya terus kita
nggak boleh tuh kalau kita mau galbay atau kita ogah bayar atau kita malas bayar. Ya harusnya boleh, mereka aja boleh kok mengakali sistem-sistem atau peraturan yang sudah dibuat oleh OJK. Kenapa nasabah nggak bisa bayar itu nggak boleh, kan gitu. Ya mudah-mudahan lah kedepannya peraturan-peraturan OJK lebih diketatkan lagi untuk pengawasannya ke pinjol-pinjol resmi agar tidak ada yang dirugikan gitu loh. Mungkin itu aja untuk ulasan-ulasan kenapa kita tetap diperbolehkan tidak bayar pinjol yang resmi atau pinjol yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya. Buat teman-teman nih yang sekiranya tidak paham apa yang saya bahas di video ini, bisa sharing langsung ke saya, nomor saya ada di deskripsi video ini. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum mempunyai tempat sharing atau forum yang untuk bercerita atau mencari informasi-informasi agar bisa secepatnya keluar dari masalah pinjol, kalian bisa juga untuk gabung grup WhatsApp Wanita ya, dengan cara menghubungi saya juga yang nomornya sudah tersedia di deskripsi video ini. Oke, saya akhiri saja untuk video kali ini dan mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.